Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yu'inu 'alal hifdzi. Kita sampai pada pembahasan hal-hal yang membantu terhadap hafalan. An ba'dihim annahu kana yaqulu hifdzu satraini khairun min sama'i waqraini wa mudzakaratu tsnaini khairun min hadaini. Dari sebagian ulama bahwasanya beliau berkata, menghafal 2 baris itu lebih utama daripada mendengarkan 2 beban berat. Jadi meskipun kita hafal cuma 2 baris, itu lebih utama daripada kita hanya mendengar ceramah-ceramah ataupun mendengarkan ilmu-ilmu meskipun beberapa jam. Anggaplah 2 jam. Atau dalam kitab ini waqraini itu 2 beban berat. Meskipun kitab itu dipikul dan bebannya itu ada 2 di depan dan di belakang. Kita mendengarkan 2 kitab yang dipikul itu dibanding dengan menghafal 2 baris saja, maka lebih baik menghafal 2 baris. Namun lebih utama, lebih baik dari yang 2 ini, menghafal 2 baris ataupun mendengarkan 2 beban berat, yaitu mudzakarah bersama 2 orang. Ya, maksudnya mudzakarah itu adalah bermusyawarah. Kita mencari orang, mencari teman agar bisa diajak untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk mencari kebenaran. Maka di situ terdapat 2 hal, yakni hifdzun juga ada, sama itu juga ada. Menghafal dan mendengarkan itu sama-sama ada di dalam bermusyawarah, di dalam berdiskusi. Maksudnya diskusi di sini adalah mencari kebenaran, bukan mau mengalahkan, bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Istilahnya dalam kitab itu adalah istikhrajus shawab, mencari kebenaran. Maka itu lebih utama daripada menghafal 2 baris dan mendengarkan 2 beban berat. Qala ba'dhuhum laisa bi'ilmin ma hawal kimatru bal ilmu illa ma hawahu sadru. Sebagian ulama juga berkata, bukanlah ilmu sesuatu yang disimpan oleh kimatr. Apa kimatr itu? Dijelaskan di sini, kimatr itu adalah matusonu fihil kutub, sesuatu yang dijadikan pelindung kitab. Anggap sajalah wadah yang di dalamnya berisi kitab. Jadi ilmu itu bukan itu. Meskipun kita mempunyai beberapa kitab, banyak kitab, tapi itu bukan ilmu. Yang dikatakan ilmu adalah bal ilmu illa ma hawahu sadru. Yang dikatakan ilmu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang tersimpan di dalam kitab, bukan sesuatu yang tersimpan di dalam kimatro, yakni matusono fihil kutub, wadah yang di dalamnya tersimpan kitab-kitab. Tapi yang dikatakan ilmu adalah
sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan ada di dalam tulisan. Faidatun anil Imam Ali karramallahu wajhah qala thalathun yazidna fil hifdhi wa yudhibna al-balghama as-siwak was-shaum wa qiraatul Qur'an. Ini adalah sebuah faidah dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya beliau berkata ada 3 hal yang bisa menambah terhadap daya ingat dan bisa menghilangkan balgham, yakni dahak. Apa itu? Yang pertama adalah siwak. Dengan kita bersiwak, maka daya ingat kita akan semakin kuat. Dan balgham akan hilang dengan sebab kita bersiwak. Bersiwak dengan apapun. Namun yang lebih utama kita bersiwak dengan menggunakan kayu arak, yaitu kayu yang biasa tumbuh di Mekah, di Timur Tengah. Namun di Indonesia banyak yang menjual kayu arak ini. Atau menggunakan sesuatu yang kasar. Semisal sikat gigi itu sudah cukup dijadikan siwak. Atau menggunakan baju itu juga bisa dijadikan siwak. Dan yang kedua adalah puasa. Puasa itu juga menambah daya ingat dan menghilangkan balgham, menghilangkan dahak. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dengan kita sering membaca Al-Quran, maka daya ingat kita akan bertambah dan juga balgham, dahak akan hilang. Begitulah perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ingat 3 hal yang bisa menambah daya ingat dan bisa menghilangkan balgham. Yang pertama adalah siwak, dan yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Qala Sayyiduna Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bihi fil atiyah al-haniyah wal yakun mimma tattakhidhuhu dhikra min al-asma' allati turithuka hifdhal ulum wa fahma ma'aniha wan nutqa bi ghara'ibiha hadhanil ismani al-mubdi'ul khaliq wa aqallu ma tadhkuru bihima kulla yawmin mi'ata marrah wa la hadda li aktsarihi wa dhalika an taqula ya mubdi'u ya khaliq. Sayyid Al-Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih berkata di dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, beliau berkata di dalam kitab tersebut, kata beliau, jadikanlah zikir nama-nama ataupun asmaul husna, nama-nama Allah yang baik yang bisa menyebabkan kalian menghafal ilmu-ilmu dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam ilmu dan bisa berbicara dengan ilmu-ilmu yang antik, dengan ilmu-ilmu yang sulit, yang aneh. Nama tersebut, Asmaul Husna tersebut adalah Al-Mubdi Al-Khaliq. Minimal berzikir dengan 2 nama tersebut, yaitu setiap hari 100 kali. Itu minimal. Maksimal tidak ada batasnya. Berapapun kita baca 2 asma Allah ini, 2 Asmaul Husna ini, maka itu sangat baik sekali untuk menambah daya ingat, untuk bisa menghafal ilmu, bisa memahami makna-makna ilmu, dan bisa berbicara dengan ghara'ibil ulum, ilmu-ilmu yang antik, ilmu-ilmu yang aneh, ilmu-ilmu yang asing. Bagaimana cara membacanya?
kita membaca ya mubdi'u ya khaliqu 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 ya mubdi'u ya khaliqu. 100 kali itu minimal. Maksimal tidak ada batasnya. Ya mubdi'u ya khaliqu ya mubdi'u ya khaliqu. Itu akan menambah daya ingat, bisa menghafal ilmu-ilmu dan bisa memahami makna-makna ilmu, dan bahkan bisa berbicara dengan ilmu-ilmu yang antik, dengan ilmu-ilmu yang spesial. Qala al-Habib Ali bin Hasan al-Attas radhiyallahu an, idza aradta an-nauma faqra inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri la ya'qilun. Surat Al-Baqarah ayat 164. Fa inna fiha manafi'a katsirah minha annaha tu'inuka ala hifdzil Qur'an wa annaka la tansa ma hafidtahu min dzalik falazimha kullama aradta an-nauma fi ayyi waqtin kana bilailin aw nahar. Ini kata Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas. Kata beliau, apabila kalian hendak tidur, maka bacalah ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri sampai pada Ya'qilun, surat Al-Baqarah. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Maka dengan membaca itu sebelum tidur, maka di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang banyak, yang salah satunya bisa membantu kalian bisa menghafal Al-Quran. Dan manfaatnya juga kalian dengan membaca ayat tersebut sebelum tidur, maka hafalan-hafalan kalian terhadap Al-Quran tidak akan punah, tidak akan pudar, tidak akan hilang, tidak akan lupa. Jadi konsistenlah untuk membaca ayat tersebut sebelum tidur, di waktu kapan saja, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Ingat surat Al-Baqarah ayat 164. Faidatun an sayyidina al-arif billah al-Hasan bin Shalih al-Bahar nafa'allahu bihi li fahmil ilmi wal amali bihi wa adami nisyanihi taraddudu hadha du'a Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ini adalah doa dari Sayyidina al-Arif billah al-Hasan bin Shalih al-Bahar nafa'allahu bih, agar bisa memahami ilmu dan bisa mengamalkan ilmu dan tidak lupa terhadap ilmu. Doanya ialah Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah agar diberi pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalannya para utusan, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilhamnya malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah, cukupkanlah saya dengan ilmu. Wa zayyinni bil hilmi, hiasilah saya dengan kesabaran. Hilm itu adalah man malaka nafsahu indal ghadab, yaitu seseorang yang bisa mengkontrol, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu namanya adalah hilim. Orang yang mempunyai sifat hilim ini dinamakan al-halim, orang yang sabar. Artinya tidak cepat emosi. Man malaka nafsahu indal ghadab. Al-halim man malaka nafsahu indal ghadab. Yang dikatakan orang yang sabar adalah orang yang bisa menahan, yang bisa mengkontrol dirinya ketika dia marah. Wa akrimni bittaqwa, ya Allah, muliakanlah saya dengan takwa. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi
ibtigha'a mardatihi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dan mengharap ridhonya, mengharap kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jammilni bil afiyati ya arhamar rahimin, dan perindahkanlah saya dengan sehat wal afiat, wahai zat yang sangat belas kasih. Faidatun li'adamin nisyan aidan anil Habib al-Arif billah Ali bin Muhammad al-Habshi nafa'allahu bihi qira'atu qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la ila qawlihi ta'ala sanukri'uka fala tansa. Surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 6. Itu dibaca diulang-ulang sebanyak 7 kali. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu 6 ayat ini kita ulang-ulang sebanyak 7 kali. Maka itu juga faidahnya untuk menghilangkan kelupaan, agar kita tidak selalu lupa. Baca ayat ini sebanyak 7 kali diulang-ulang. Kata Al-Habib Arif billah Ali bin Muhammad Al-Habshi ataupun Al-Hibshi nafa'allahu bih. Qala Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf radhiyallahu an fi ma yahsulu bihi al-fathu qariban hadha ad-du'a Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alayya fathan qariban biqadril mustata'. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf juga berkata, sesuatu yang bisa mencapai ataupun memperoleh futuh itu adalah terbukanya pintu hati ataupun terbukanya akal pikiran, bisa menerima ilmu, menerima hikmah, sehingga ilmunya bisa tertanam di dalam hati, bisa semakin dekat terhadap Allah dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Intinya memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Itu namanya futuh. Bagaimana agar bisa mendapatkan futuh ini? Maka membaca doa Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alayya fathan qariban. Sampai di sini fathan qariban dengan sekedar kemampuan kita. Maka insyaallah dalam waktu dekat kita akan diberi futuh, diberi keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza waqafa talibul ilmi ala faidatin wa arada hifdhaha wa taqyidaha wa lam tahdur ladaihi dawatun wala qalamun falyaktubha bi usbu'ihi ala kaffihi aw dhira'ihi. Apabila seorang yang mencari ilmu berada di dalam sebuah faidah, mentelaah sebuah faidah dan ingin menghafalnya, ingin mengikatnya di dalam hatinya, namun tidak mempunyai alat tulis, tidak mempunyai balpen, maka tulislah dengan menggunakan jari-jarinya di atas telapak tangannya, ditulis di telapak tangannya atau di lengannya. Ini dari saking pentingnya mencatat ilmu ataupun menghafal ilmu. Karena seperti yang dikatakan tadi, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu berada di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Ya, tapi caranya kita harus menulis.
Karena ilmu itu liar, bagaikan hewan yang liar. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan hewan yang liar, maka cara untuk mengikatnya ialah dengan cara menulis ilmu, ditulis agar tidak lari ilmunya itu. Ditulis, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah hewan liarmu dengan tali yang kokoh. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk dungu. Bukan cuma bodoh, tapi dungu di atas bodoh. Orang yang sudah menangkap hewan buruan, sudah sudah didapatkan hewan buruan itu, namun ternyata dia lepas begitu saja. Susah payah dia mencarinya dan menangkapnya, akhirnya ketika diperoleh, didapatkan, ternyata dilepas. Ini termasuk kedunguan yang luar biasa. Begitu juga orang yang mendapatkan ilmu, sudah hafal, namun ilmunya tidak ditulis, sudah faham, namun ilmunya tidak dicatat, sudah tahu, namun ilmunya tidak disimpan di dalam tulisan, maka itu termasuk kebodohan, bahkan kedunguan yang luar biasa, karena dia lalai di dalam mendapatkan ilmu, di dalam melekatkan ilmu di dalam hatinya. Maka dengan kita menulis ilmu di dalam tulisan, kemudian kita hafalkan dan kita lekatkan di dalam hati, kita takrir terus, kita ulang-ulang terus ilmunya itu, kita kaji, kita mudzakarah, ataupun dibahas dengan teman-teman kita, dibahas dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan tetangga kita, bahkan dengan siapapun, kita bermudzakarah, bermubahatsah, bermunazarah, bermusyawarah dengan mereka, saling tukar pendapat, istilahnya sharing ataupun berdiskusi, namun tujuannya ialah untuk istikhrajus shawab, yaitu mengeluarkan kebenaran, bukan mencari kemenangan. Berdebat bukan mencari musuh, tapi untuk menambah ilmu. Karena seperti yang dikatakan di depan, bahwasanya mudzakaratus sunain khairun min hadain. Berdiskusi, bermusyawarah dengan dua orang saja itu lebih baik daripada dua hal yang telah disebutkan. Apa itu? Yaitu hifdzu satraini, yaitu menghafal dua baris, dan sama'u waqraini, dan mendengarkan dua beban berat. Namun apabila diberi pemilihan antara hifdzu satraini dan sama'u waqraini, maka yang lebih utama adalah hifdzu satraini. Menghafal lebih utama daripada mendengarkan. Meskipun mendengar berjam-jam, itu masih lebih utama menghafal, meskipun cuma dua baris. Semisal di dalam kitab MRT, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Dua saja itu sudah bagus, sudah lebih baik daripada kita hanya mendengarkan ceramah-ceramah meskipun 2 jam. Masih mending, masih lebih baik kita menghafal meskipun cuma 2 baris. Tapi lebih baik daripada menghafal 2 baris dan mendengarkan 2 jam, yaitu kita bermudzakarah dengan 2 orang, bermubahatsah, bermusyawarah, bermunazarah, berdiskusi, sharing, tukar pendapat di dalam masalah ilmu. Tapi ingat, ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang mengantarkan kita menuju akhirat, yang berguna bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.